dalam situasi-situasi seperti itu, dia berhadapan dengan kelompok-kelompok seperti ini, nah tentu mau tidak mau dia menggunakan senjata api. Komnas HAM memiliki tanggung jawab yang sama untuk melakukan penyelidikan terhadap peristiwa-peristiwa seperti ini. Apakah peristiwa yang di Tol Cikampek ya, maupun peristiwa di Sigi. Aparat penegak hukum tadi bisa bebas dari tuntutan pidana. Pertama, keadilan bagi korban itu sendiri, ya. Yang kedua, bagi publik, bagi masyarakat sendiri. Oke teman-teman, para penonton Cokro TV, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Saya nggak tahu kapan Anda nonton acara ini. Jadi selamat pagi, siang, sore, atau malam itu yang saya ucapkan. Hari ini kita mau diskusi masih seputar isu yang hangat ketika 6 anggota FPI tewas kemarin dan kemudian isunya beredar banyak sekali, banyak tanggapan, banyak respon dan pro kontra. Kali ini kita mau ngobrol sama Bang Ifdal Kasim. Terima kasih Bang sudah hadir di Cokro TV. Bang Ifdal ini salah seorang mantan Ketua Komnas HAM 2 periode Bang ya? Ya. Jadi kalau kita bicara soal HAM, soal hak asasi manusia, Bang Ifdal ini udah kapalan, udah di luar kepala. Jadi kita mau diskusi ini. Karena jujur saja Bang, kemarin ketika kasus tewasnya 6 anggota FPI ini, orang teriak-teriak soal hak asasi manusia, pelanggaran HAM dan lain-lain. Kacamata Bang Ifdal gimana nih Bang? Ya memang tidak bisa dielakkan ya. Pasti publik akan merespon peristiwa seperti itu sebagai peristiwa yang ada hak asasi manusianya. Elemen hak asasi manusianya pasti ada di peristiwa itu. Nah karena itu berbagai macam opini berkembang. Nah tetapi untuk kasus-kasus sensitif seperti ini diperlukan kehati-hatian dalam mensikapi atau mengambil satu kesimpulan terhadap satu peristiwa yang belum diketahui sepenuhnya persisnya seperti apa. Kenapa perlu kehati-hatian? Karena di situ menyangkut dua hal yang harus diingat ya. Yang pertama, keadilan bagi korban itu sendiri. Bagi yang 6 orang ini. Yang kedua, bagi publik, bagi masyarakat sendiri. Nah karena itu kalau tidak direspon dengan baik, tidak direspon baik oleh pemerintah, termasuk oleh berbagai kelompok di dalam masyarakat, tidak merespon ini dengan jernih, isu keadilannya bisa hilang gitu. Nah karena itulah saya secara pribadi lebih mendorong membuat terang peristiwanya. Dengan apa Bang? Cara membuat terangnya itu? Membuat terang peristiwa itu ya dengan melakukan penyelidikan, investigasi atau inquiry. Nah investigasi itu bisa saja ya dilakukan oleh badan pemerintah sendiri ya, secara internal. Bisa juga oleh lembaga yang diberikan undang-undang untuk melakukan penyelidikan hak asasi manusia. Nah di dalam kita ini, dalam negara kita ini dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Nah Komnas HAM dengan demikian memiliki otoritas dan kewenangan untuk melakukan penyelidikan. Nah
Tapi ada juga penyelidikan-penyelidikan yang lahir dari satu kompromi politik. Misalnya karena keinginan dari berbagai pihak, pemerintah kemudian membentuk tim pencarian fakta, gabungan, dan sebagainya. Nah, ini semua sebetulnya bertujuan untuk memperjelas apa sebetulnya yang sedang terjadi di peristiwa tersebut, sehingga akan bisa diambil langkah-langkah pertanggungjawaban dan juga langkah-langkah pemulihan bagi mereka yang terkena pada peristiwa tersebut. Nah, ini arti pentingnya di situ. Kepolisian kemarin kan sudah kayak bikin semacam penyelidikan sendiri ya di internal kepolisian, Kompolnas dan lain-lain. Itu cukup, Bang? Untuk sementara waktu setidaknya melihat sebelum lembaga-lembaga yang non kepolisian dibentuk dan Yes, itu memang sudah sudah di dalam sistem di kepolisian itu sendiri, itu sudah terikat gitu untuk melakukan penyelidikan atau melakukan evaluasi terhadap operasi atau tindakan kepolisian yang dilakukan oleh aparatnya. Nah, itu diatur di dalam peraturan Kapolri. Ada 2 peraturan Kapolri yang selalu menjadi rujukan dalam operasi-operasi pemulihan keamanan. Nah, yang pertama peraturan Kapolri mengenai penggunaan kekuatan kepolisian. Nah, di dalam peraturan kepolisian ini, di situ diatur mengenai bagaimana cara menggunakan kekuatan yang justified dan mana yang tidak justified. Nah, yang kedua, peraturan Kapolri berkenaan dengan implementasi prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas kepolisian. Nah, 2 perkap ini yang akan menjadi ukuran dari badan di kepolisian, yaitu di polisi itu ada yang namanya Propam ya, yang mengawasi pelaksanaan operasi oleh aparat kepolisian dalam menjalankan tugasnya. Nah, ini memang berjalan, itu memang sudah mekanisme sudah yang internal Polri yang memang harus bekerja untuk memastikan satu operasi berjalan sebagai bagian dari akuntabilitas dari kepolisian dalam menggunakan baik penggunaan kekerasan, senjata api, ataupun penggunaan sarana kepolisian yang lain. Itu tetapi ini memang tidak cukup karena ini kan hanya memeriksa aspek administratif. Misalnya aspek administratif itu siapa yang menurunkan perintah, kapan perintah diturunkan, apa persisnya, dan apa SOP ketika mereka turun. Nah, baru kemudian melihat bagaimana perkap tadi diimplementasikan oleh aparatur itu dalam pelaksanaan tugasnya. Nah, itu diperiksa oleh Propam. Tapi jelas ini tidak cukup. Nah, diperlukan pemeriksaan yang oversight. Nah, di dalam tubuh kepolisian itu ada badan yang oversight. Ya, namanya Komisi Kepolisian. Kompolnas. Nah, ini oversight. Ya, ada Propam, ada yang oversight-nya. Nah, ini mengimbangi apa yang kurang dari Propam. Nah, karena itu Kompolnas juga bekerja di sini. Nah, ini di dalam tubuh kepolisian. Artinya secara internal ada tanggung jawab untuk kepolisian untuk melakukan penyelidikan terhadap peristiwa itu, untuk memastikan pertanggungjawaban di situ. Selain bagi kepolisian untuk ke depan, perbaikan di kepolisian untuk meningkatkan profesionalitas mereka dalam menghadapi peristiwa-peristiwa seperti ini. Ada koreksi akan dilakukan. Saya membayangkan, Bang, ya, bagi seorang petugas di lapangan, kan ini yang dihadapi ternyata kalau menurut informasi kan punya senjata api juga dan sempat ditembakkan.
Itu gimana dia harus berpikir soal prosedur sementara lawannya itu punya senjata api itu, Bang? Betul. Nah itulah makanya kan kita untuk peristiwa-peristiwa seperti ini, di mana uh, ada aparat penegak hukum atau disebut dengan law enforcement official sedang menjalankan tugasnya. Nah dalam dia menjalankan tugasnya, mereka juga dibekali senjata, alat kekerasan, termasuk senjata api. Nah, dan dia juga dibenarkan untuk bagaimana menggunakan senjata itu ya, alat kekerasan ini, supaya mereka juga terbebas dari tanggung jawab hukum atas peristiwa di mana dia diminta untuk melindungi masyarakat. Ini kan tugas kepolisian itu kan sebetulnya ketika dia menjalankan tugas, di situ kan bukan untuk kepentingan dirinya, tapi dia menjaga, tujuannya adalah menjaga keamanan. Total masyarakat ya. Menjaga masyarakat dari tindakan kekerasan, dari penyerangan, dari gangguan orang lain terhadap masyarakat. Gitu. Nah, karena itulah mereka kemudian dibekali juga alat kekerasan. Nah, karena itu kita tidak bisa memberi justifikasi sebelum kita memastikan terlebih dahulu bagaimana peristiwa itu terjadi. Seperti yang Anda katakan tadi ya, bagaimana kita bisa menentukan ya dalam satu peristiwa yang hitungannya detik gitu kan, untuk menentukan apakah tindakan kepolisian itu absah atau tidak. Nah, disinilah diperlukan penyelidikan yang sangat teliti ya, untuk memastikan bagaimana penggunaan alat kekerasan tadi dan senjata api tadi itu bisa dilihat, sehingga kita terbebas, sehingga kita tidak tergesa-gesa mengatakan peristiwa itu merupakan extrajudicial killing dan seterusnya ya. Tapi harus dipastikan dulu, misalnya begini, ada dua prinsip yang harus benar-benar dilihat oleh mereka yang menyelidiki peristiwa ini. Nah karena itulah kita berharap Komnas HAM itu mampu melihat ini. Nah yang pertama, satu prinsip yang disebut dengan necessary. Necessary itu artinya reaksi dari aparat keamanan dalam peristiwa tersebut betul-betul sesuatu yang memang diperlukan. Jadi, tetapi apa yang dimaksud dengan necessity ini itu merujuk pada satu situasi di mana sarana-sarana lain yang ada pada polisi itu sudah tidak bisa digunakan untuk menghentikan offender tadi. Nah, kalau tidak dihentikan, ini juga berisiko bagi orang lain. Juga jadi, bagi polisinya sendiri kan? Kan bukan hanya untuk dia, bukan hanya pada diri polisi ini, tapi juga orang lain, masyarakat. Nah, karena itu, karena sarana-sarana lain yang ada tidak bisa mengurangi atau membuat itu terkendali. Nah, mau tidak mau dia menggunakan senjata api atau alat kekerasan yang lain. Jadi betul-betul prinsip necessity ini harus benar-benar terpenuhi dalam situasi ini. Nah, selain prinsip necessity ini, juga ada satu prinsip lagi yang berkorelasi dengan prinsip yang pertama tadi, yaitu prinsip proportionality. Proportionality ini harus, artinya reaksi polisi terhadap peristiwa tersebut proporsional gitu. Ya, jadi tidak merupakan tindakan yang berlebihan. Tapi proporsi dengan ancaman yang dia hadapi pada saat itu. Nah, karena memang banyak misalnya ya
pelapor-pelapor khusus PBB yang menyelidiki peristiwa-peristiwa seperti ini, itu betul-betul memperhatikan kondisi tadi itu, hitungan detik itu. Iya, Karena iya. pengambilan keputusan dari polisi pada saat itu bukan jam, Iya, tapi detik gitu. detik Nah, ya. karena itu situasi ini juga dihitung dalam melihat bagaimana polisi bereaksi di situ dalam peristiwa ini. Ya. Jadi dua prinsip ini itu harus betul-betul menjadi standar, menjadi acuan dalam menentukan apakah di situ memang sudah terjadi satu tindakan yang unlawful atau itu tindakan yang lawful. Maksudnya benar-benar terlindungi oleh hukum gitu ya? Ya, jadinya karena kan tidak semua peristiwa-peristiwa seperti ini merupakan peristiwa pelanggaran hukum, unlawful, tapi juga bisa lawful, artinya sah secara hukum. Itu bisa artinya aparat kepolisian yang atau aparat penegak hukum yang melakukan reaksi pada peristiwa itu memang tidak ada keinginan untuk membunuh. Dia tidak intent to kill itu tidak ada dalam Sebelumnya. ya mens rea-nya nggak ada. Jadi di mens rea dia itu memang dia diberikan tugas untuk melakukan pengamanan. Oke. Nah, tetapi karena ada situasi yang di luar di mana dia diharuskan menggunakan senjata api, mau nggak mau dia menggunakan. Nah, sehingga unsur mens rea tidak bisa dibuktikan dan itu tadi dia memang tidak ada keinginan untuk membunuh. Kalau itu tidak ada ya, maka aparat penegak hukum tadi bisa bebas dari tuntutan pidana. Oh. Nah, jadi aspek-aspek teknis ini ya memang sangat teknis dan biasanya sering dihindari oleh orang dalam percakapan umum mengenai peristiwa-peristiwa seperti ini. Padahal di sini anunya Intinya ya. setannya ada di sini. Pada detil ini sebetulnya ininya. Masalahnya itu pada detil ini. Apakah betul ada peristiwa extrajudicial killing sangat ditentukan oleh kondisi saat kemampuan itu ya? melihat sejauh mana memang aparat penegak hukum itu menggunakan alat kekerasan dan senjata api itu secara serampangan. Jadi kalau sekarang itu kan benar tadi beberapa NGO kemudian ada satu media juga sudah langsung mengklaim ini extrajudicial killing. Jadi menurut Bang Ifdal ini mendahului atau agak berlebihan dalam konteks sekarang yang belum jelas ini ya? Ya menurut saya itu terlalu cepat ya, karena informasi yang diperoleh pada peristiwa itu masih banyak yang belum didapat, masih berupa keterangan-keterangan yang diperoleh dari apakah ada orang atau sumber-sumber yang mereka dapat gitu ya, tapi tanpa melihat secara jelas ya rekonstruksi peristiwanya seperti apa. Nah sehingga menurut saya memang dalam situasi seperti ini kita sebaiknya menunggu hasil yang diperoleh oleh Komnas HAM atau dari Propam juga, dari Kompolnas juga. Tapi persoalannya kemarin ketika pas rekonstruksi kasus Komnas HAM nggak hadir, Bang. Itu tidak ada masalah, karena begini kan, itu rekonstruksi kasus itu kan tidak hanya sekali. Rekonstruksi kasus itu mungkin yang kemarin tujuannya apa, ya kan, merekonstruksi tentang apa, itu sangat penting. Dia belum tentu dia merekonstruksi seluruh kejadian, mungkin baru satu fase, misalnya fase untuk melihat apakah polisi dalam menjalankan
tugas dia pada saat itu sudah menggunakan prosedur standar yang ada di kepolisian. Jadi yang dilihat sisi kepolisiannya dulu. Nanti dibuat rekonstruksi berikutnya sehingga memang mendapat informasi yang lengkap. Tapi kan rekonstruksi kan hanya membantu, ya kan? Tapi juga diperlukan bukti-bukti yang lain, data-data yang lain. Nah, misalnya dari ini uji balistiknya, apa namanya, pemeriksaan terhadap ini orang yang tertembak, ya, forensik terhadap mereka, dan semuanya itu dianalisa secara saintifik, sehingga kita baru mendapatkan satu gambaran yang utuh tentang kejadian itu. Nah, sehingga kan orang baru mengatakan ada dugaan kan gitu. Jadi yang dieksploitirnya kan dugaannya, bukan apakah betul atau tidak gitu. Iya, itu memang pasti itu mereka angkatan karena mereka kan baru bilang ini dugaan. Nah, karena itu untuk memastikan ini semua kita berharap ya penyelidikan Komnas HAM itu memang maksimal dan sangat kita appreciate sebetulnya ya. Pihak kepolisian juga membuka diri dari penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM. Dan ini jarang gitu karena waktu saya menjadi ketua Komnas HAM untuk mendapat kerjasama dari kepolisian itu perlu teknik tersendiri. Itu apa maknanya, Bang? Kok sekarang pihak kepolisian membuka diri, makna yang dilihat dari Abang sebagai aktivis HAM itu apa? Ya mungkin menurut saya kepolisian juga butuh ini juga kan butuh kejelasan juga. Nah, dia juga ingin publik mendapatkan informasi yang benar tentang peristiwa itu. Atau bukan karena polisi yakin memang tindakannya sudah benar sehingga apapun pasti kayak gitu kan rekonstruksi kasusnya. Iya, maksudnya kan dengan dia membuka diri itu artinya dia sudah melihat ya dalam proses data yang diberikan kepada propam dan seterusnya sudah dilihat tindakan yang mereka lakukan itu sudah memenuhi unsur-unsur yang digariskan di dalam perkap. Tapi agar ada penilaian yang fair, jangan merupakan itu penilaian yang sifatnya dari sepihak dari kepolisian, dibuka saja gitu. Nah, karena itu menarik sekali pernyataan dari Kapoldanya ya, yang mengatakan kita tidak membangun narasi, tapi kita menyerahkan itu pada faktanya. Silakan. Jadi jangan narasinya yang dibangun, tapi faktanya yang dilihat ya. Peristiwanya yang diperlukan untuk sejelasnya diperoleh. Karena itu dia mengatakan tujuan polisi dengan Komnas sama, itu sama-sama peristiwa itu menjadi jelas, menjadi terang. Kalau misalnya ada kesalahan prosedur dan sebagainya, itu nanti proses hukum akan dilakukan. Begitu juga nanti terhadap korban, juga negara punya tanggung jawab kepada para korban untuk melakukan pemulihan kepada korban dan keluarganya. Jadi ini arti penting dari satu penyelidikan itu juga tujuannya untuk memberikan keadilan kepada korban. Bang, kalau sekarang ini orang sudah teriak-teriak extrajudicial killing, kemudian ada NGO bahkan ya kalau orang FPI kan wajar kan ngomong kayak gitu kan. Ini
konsekuensinya apa bagi penegakan hukum kita, Bang? Kalau seolah-olah polisi tangannya nggak boleh ngapa-ngapain, Ya, ya, sementara masyarakat juga butuh keamanan kan? ya. Ya memang kemudian kan yang terjadi kemudian ada distorsi sedikit ya. Distorsinya begini, seakan-akan eh, law enforcement official atau polisi ini tidak dibolehkan menggunakan alat kekerasan maupun senjata api. Nah, manakala mereka menggunakan senjata api dan alat kekerasan itu udah dianggap sebagai satu tindakan yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia atau unlawful. Nah, persepsi itu menjadi kuat di masyarakat kita karena terlalu cepat memberi tanggapan atau memberikan judgement terhadap satu peristiwa yang belum sepenuhnya jelas. Nah, padahal diperlukan kehati-hatian lah dalam melihat atau apalagi menggunakan satu istilah yang sebetulnya yang jarang terjadi ya. Dan istilah ini kan bukan istilah yang sering terjadi di berbagai tempat ya. Karena ini merupakan bentuk pembunuhan yang betul-betul orang dalam kondisi yang tidak memiliki apapun gitu. Jadi misalnya begini, istilah extrajudicial killing ini baru mulai muncul ya setelah pengalaman Nazi ya, di mana Hitler melakukan pembunuhan, penyiksaan, termasuk syuting orang-orang yang mereka anggap layak untuk dibunuh melalui kamar-kamar gas, termasuk menembak mereka dengan cara membariskan mereka. Ya. Kondisi orang-orang tersebut betul-betul tidak dalam perlawanan gitu, jadi tidak memegang senjata, nggak. Jadi mereka benar-benar nggak berdaya gitu berdaya, ya. Jadi itu kan untuk memisahkan istilah ada yang disebut dengan penembakan yang sah secara hukum. Nah, itu misalnya atau membawa orang ke kamar gas untuk yang sah secara hukum. Itu artinya pengadilan memutuskan orang bersalah itu dengan hukuman mati. Maka orang yang dihukum melalui putusan pengadilan lewat kamar gas atau ditembak itu pembunuhan yang sah secara hukum. Nah, itu disebut. Nah, yang di luar itu disebut unlawful atau extrajudicial killing. Artinya itu adalah bentuk hukuman tanpa melalui proses pengadilan gitu. Nah, misalnya dalam peristiwa-peristiwa yang kita lihat di dalam kekejaman Nazi kepada orang Yahudi, itu kita lihat bagaimana bentuk hukuman yang diberikan oleh Hitler kepada kaum Yahudi ini tanpa melalui proses hukum. Mereka dibawa ke kamar gas, mereka dibariskan kemudian ditembak. Nah, itu yang akar muasal kemudian muncul kata extrajudicial killing itu dari situ. Nah, karena itu memang kita harus berhati-hati menggunakan istilah ini untuk kasus-kasus spesifik di mana aparat penegak hukum itu berhadapan juga dengan orang yang juga bersenjata misalnya. Nah, itu kategorinya apa, Bang? Apakah dia extrajudicial killing atau lawful gitu deh? Ya itu tadi. Jadi kan full aparat penegak hukum menjalankan
tugasnya ya yang saya sebut tadi itu, mereka dalam menjalankan tugasnya itu dia juga ada dia juga dibekali cara menggunakan kekerasan termasuk senjata api. Nah, kalau yang dihadapinya itu juga adalah orang bersenjata, ya, paramiliter gitu ya, perampok yang juga perampok terorganisir yang juga punya senjata, kemudian juga ini teroris, ya juga semua bersenjata. Nah, dalam situasi-situasi seperti itu dia berhadapan dengan kelompok-kelompok seperti ini. Nah, tentu mau tidak mau dia menggunakan senjata api. Ya. Nah, tapi karena dia adalah penegak hukum, karena itu dia tidak bisa serampangan menggunakan senjata api atau alat kekerasan tadi. Karena itu mereka dituntut, aparat penegak hukum ini dituntut ketika dia berhadapan dengan kelompok-kelompok yang seperti itu, yang bersenjata, apakah dia kelompok organisasi kejahatan, organisasi teroris, paramiliter dan seterusnya, itu dia tetap dituntut untuk menggunakan prinsip-prinsip tadi, tidak sembarangan gitu, tidak karena di sana bersenjata ya dia nembak aja, nggak bisa. Nah, dia harus menggunakan itu secara terukur. Katakan gini Bang, kalau misalnya pihak aparat ini ketika nanti dalam penyelidikan ternyata penggunaan senjata oleh pihak aparat sehingga menyebabkan kematian 6 orang ini sudah tepat dalam aturan. Nah itu dia termasuk dalam pembunuhan yang disahkan atau kematian disahkan atau secara hukum gimana Bang? Nah itu ini secara hukum karena itu tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Jadi kan karena tadi yang saya bilang di elemen mensreanya nggak bisa dilihat di situ. Nah itu yang membebaskan dia dari tanggung jawab pidananya gitu. Karena memang dia tidak ada intensi untuk membunuh. Nah, tapi itu merupakan reaksi dalam situasi yang sangat genting. Tadi dia membela dirinya, kemudian dia juga melindungi orang lain dari yang menyerang ini. Itu harus diukur dengan cukup cermat ini. Jadi kesimpulannya kita lebih baik menunggu proses pencarian fakta nanti baik dilakukan oleh Kompolnas, oleh Propam maupun oleh nanti mungkin Komnas HAM gitu ya. Ketimbang kita mengambil kesimpulan jauh sebelum prosesnya clear gitu ya Bang ya. Betul, kita lebih cenderung ke sana karena kan itu juga melatih masyarakat kita lebih rasional dalam merespon satu peristiwa-peristiwa yang seperti ini, karena memang peristiwa seperti ini kan memang ada nuansa yang kuat sekali emosinya ya. Nah kita juga berduka ya kan, ada 6 orang tewas, karena itu diperlukan satu upaya yang betul-betul terukur untuk melihat bagaimana kita melihat peristiwa ini dengan cukup bertanggung jawab. Nah, karena itu penyelidikan itu menjadi sangat penting. Banyak orang kritik, saya baca di media sosial kritik Komnas HAM. Komnas HAM ketika peristiwa ini kok sangat reaktif, sangat agresif gitu memberikan statement. Tapi ketika kasus Sigi misalnya yang ada yang meninggal gitu, kok kayaknya nggak terlalu seperti sekarang ini reaksinya. Terus ada yang bilang enggak, karena Komnas HAM hanya fokus mengurus kekerasan yang dilakukan oleh aparat. Menurut Abang sebetulnya harusnya gimana Bang? Kan sama-sama pelanggaran hak asasi manusia itu. Ya, sebetulnya itu sama-sama peristiwa dan skalanya juga besar ya, karena jumlah orang yang tewas juga hampir sama banyaknya. Sama jumlahnya ya.
dan juga cara eksekusinya justru yang di Sigi lebih ini Lebih ya, ya mengerikan. karena orang di apa Dipotong kepalanya dan lain-lain itu. ya, itu menyedihkan sekali ya. Iya. Nah, sebetulnya Komnas HAM memiliki tanggung jawab yang sama Oh, untuk oke. melakukan penyelidikan Aha. terhadap peristiwa-peristiwa seperti ini. Ah. Nah, apakah peristiwa yang di Tol Cikampek ya, Aha. maupun peristiwa di Sigi, Aha. itu dua-duanya harus dilakukan penyelidikan untuk memastikan pertanggungjawaban atas siapa yang bertanggung jawab dalam peristiwa itu, Aha. dan juga memastikan keadilan bagi korbannya gitu. Hmm. Nah, itu hanya bisa dijawab oleh Komnas HAM gitu. Nah, karena tidak benar sekarang ini kan kita tidak bisa lagi berpegang pada apa pandangan lama mengenai hak asasi, di mana sangat state centris ya, artinya pelanggaran pertanggungjawaban hak asasi manusia itu ada pada negara. Nah, karena itu pelanggaran ya ada pada negara karena dia tidak menjalankan kewajibannya. Tapi sebetulnya sekarang paradigma itu udah berubah, di mana pelanggaran hak asasi manusia ini juga melihat ada aktor lain di luar negara, non-state actor. Nah, non-state actor ini ya termasuk di situ ada korporasi, ada kelompok-kelompok perlawanan yang bersenjata, dan kelompok-kelompok terorganisir lain yang memiliki kekuatan dan memiliki kemampuan untuk menggerakkan orang. Nah, itu juga bisa diidentifikasi sebagai orang yang dapat dimintai tanggung jawabnya ketika dia melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Nah, karena itu harus diselidiki oleh Komnas HAM juga kalau ada peristiwa yang melibatkan satu organisasi yang terlatih, yang jelas rantai komandonya, jelas dan sudah terpola juga ininya apa yang mereka lakukan. Nah, mereka bisa dikategorikan sebagai non-state actor yang bisa juga dimintai pertanggungjawaban. Nah, khusus untuk kasus Sigi, menurut saya yang spesifik di situ ada elemen yang memang perlu sekali keterlibatan Komnas, yaitu apa? Elemen ini di Sigi itu ada terkait dengan vulnerable group ya, yaitu kelompok minoritas Yang rentan ya, Bang ya. yang rentan. Nah, karena itu menjadi sangat besar magnitude-nya keterlibatan Komnas dalam peristiwa-peristiwa di mana ada kelompok vulnerable yang tidak bisa tidak bisa melindungi dirinya lain selain organisasi yang netral seperti Komnas HAM itu. Kalau dilihat fenomena belakangan ini kan Bang, justru pelanggaran-pelanggaran HAM, baik kayak kemarin kasus di Sigi kan sudah pembunuhan, pelanggaran hak beribadah dan lain-lain, pokoknya banyak pelanggaran itu kan dilakukan oleh masyarakat sendiri. Nah, problemnya ketika aparat mencoba melakukan tindakan yang tegas untuk menegakkan hukum, ini akhirnya isunya jadi sepertinya mereka harus diadili. Kan kita jadi khawatir, sebagian masyarakat khawatir kalau aparatnya nggak, katakanlah tangannya terlalu terikat, nanti malah pelanggaran-pelanggaran itu malah terjadi di ruang publik, kan sangat bahaya. Ya ini memang kadang-kadang kita lihat apa yang dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat ya, dengan mengontrol masyarakat yang lain yang berbeda pandangan dengan dia dengan cara-cara menggunakan kekerasan atau juga melakukan patroli, Sweeping. sweeping ya kan, kemudian melakukan penggerebekan dan seterusnya.
itu sebetulnya semua adalah tindakan di luar hukum yang mengharuskan pihak aparat keamanan, dalam hal ini kepolisian yang menjaga ketertiban umum, untuk melindungi masyarakat dari kelompok-kelompok kayak gini lah ya. dari gangguan-gangguan seperti ini. Karena itu tujuan dari aparat penegak hukum, melindungi masyarakat dari gangguan-gangguan seperti ini. Nah, cuma kita lihat di sini memang kita lihat dalam hampir 10 tahun terakhir ini ada kecenderungan dari pihak aparat penegak hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus seperti ini. Mereka lebih menggunakan pendekatan ini non hukum gitu, dengan mengajak membangun ini komunikasi, sehingga itu yang menyebabkan kemudian, karena tidak pernah ada tindakan hukum yang keras dilakukan, itu menyebabkan meluasnya ini aksi-aksi kekerasannya kemudian terus berulang. Nah, kita seperti misalnya kejadian di Cikesik misalnya ya, itu kan juga kekerasan antar warga juga yang menewaskan orang lain juga, menewaskan warga juga yang berbeda keyakinan misalnya. Nah, kita lihat kan dalam kasus-kasus seperti ini lebih banyak dilakukan tindakan non hukum. Nah, tindakan hukum yang diambil itu lebih minimal gitu Pak. Lebih untuk menjaga ketertibannya. Jadi yang diutamakan dalam konteks kasus-kasus seperti ini lebih banyak kemudian bagaimana keseimbangan dijaga. Nah, ini yang kadang-kadang merugikan kelompok masyarakat yang tadinya yang diperlakukan tidak adil oleh kelompok masyarakat yang menyerang mereka. Karena tujuan dari aparat penegak hukum lebih bagaimana stabilitas dijaga gitu, harmoni ditegakkan gitu. Nah, ini yang kemudian meningkatkan lahirnya kelompok-kelompok seperti ini. Bang, terakhir Bang, kalau seandainya katakanlah Komnas HAM sudah bikin sebuah ini kan independen ya, dalam artian menyelidiki kasus yang terjadi itu, dan sudah diambil kesimpulan bahwa ini extrajudicial killing atau tidak, ini kan sudah firm berarti ya. Terus katakanlah kesimpulannya bahwa tindakan aparat itu sudah benar karena ada perlawanan senjata dan lain-lain. Itu masyarakat itu ketika mereka bersuara lagi mempertanyakan ini, konsekuensinya apa Bang bagi penegakan hukum kita Bang? Karena kalau udah selesai kan harusnya selesai ini. Ya, nah itu yang artinya kita juga perlu ini ya, mengedukasi masyarakat juga. Karena kan kalau tidak ada yang dipercaya kan lantas kita mau apa? Nggak ada satu satu lembaga yang memberikan, yang menjadi pedoman kita, yang menjadi ukuran kita untuk mengatakan sesuatu itu benar atau tidak. Nah, kalau dikembalikan lagi ya, semuanya tidak mempercayai, hanya mempercayai dirinya sendiri ya. Kacau nanti kan. Ya kita tidak akan pernah selesai. Karena itulah menjadi sangat penting. Yang penting kan sebetulnya adalah Komnas itu menggunakan kewenangan yang sepenuhnya, dan dia bekerja independen, ya kan? Dia tidak mewakili kepentingan yang mana-mana. Yang penting dia bagaimana masyarakat ini mendapatkan informasi yang tidak diperdebatkan lagi. Nah, itulah penting. Kalau nanti
tidak tidak hasilnya tidak memuaskan orang ya, termasuk polisi, dan kemudian menolak apa yang dilakukan, hasil yang di Komnas lakukan, ya kita tidak kita kan tidak bisa juga memaksa orang untuk mengakui hasil Komnas HAM itu. Tetapi paling tidak secara normatif orang punya acuan. Yang acuannya itu ya apa yang akan disampaikan oleh Komnas HAM itu. Apa hasil yang akan dia temukan, yang tentu menurut saya itulah yang harusnya menjadi standar kita dalam melihat satu peristiwa atau satu kejadian yang menjadi perhatian masyarakat ini. Menjadi kontroversi di dalam masyarakat. Bang Ifdal, terima kasih. Ini diskusinya menarik, teman-teman, bahwa sebetulnya penarikan kesimpulan bahwa ini extrajudicial killing atau ini adalah pembunuhan dan lain-lain itu terlalu dini. Karena apa? Karena pada prinsipnya aparat negara juga diberikan wewenang untuk mengambil tindakan dalam kondisi-kondisi yang memang diatur dalam aturan penggunaan kekerasan tadi seperti yang dijelaskan oleh Bang Ifdal tadi. Kalau seandainya wewenang ini digunakan dengan mekanisme dan aturan yang pas, maka tindakan itu merupakan tindakan yang benar karena ingin melindungi kepentingan publik yang jauh lebih luas. Bang Ifdal, terima kasih sudah hadir di Cokro TV. Kita seruput dulu kopinya, Bang. Ya baik, segera seruput dulu. Buka ininya, buka dulu, Bang. Kita buka apa? Terima kasih teman-teman. Kita ketemu lagi di acara seruput kopi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.